Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Hukum Pidana. Saya Ahmad Yasin, NPM 2024 10 10 20. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana dan kriminologi. Nah, berbicara tentang hukum pidana dan kriminologi merupakan dua disiplin ilmu yang saling terkait dan saling melengkapi. Nah, di dalam memahami dan menguasai tentang kejahatan. Nah, meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Nah, di mana hukum pidana merupakan penegakan norma dan sanksi. Hukum pidana atau criminal law adalah cabang hukum yang mengatur tentang kejahatan pelanggaran norma hukum dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Di mana fokus utama hukum pidana adalah untuk penegakan hukum dan penghukuman terhadap individu yang melanggar norma hukum. Di dalam hukum pidana memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, normatif, di mana hukum pidana menetapkan norma-norma yang mengatur tentang perilaku manusia di dalam bermasyarakat. Norma-norma inilah yang tertuang dalam undang-undang pidana yang berisi larangan dan perintah bagi warga negara. Nah, karakteristik tentang hukum pidana yang kedua yakni represif. Hukum pidana berfokus pada tindakan represif, yaitu menghukum pelaku kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Hal ini dilakukan melalui proses pengadilan pidana yang melibatkan berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Nah, di dalam karakteristik utama hukum pidana ada yang dinamakan kausalitas, di mana hukum pidana menekankan pada hubungan antara tindakan dan akibatnya. Prinsip ini dikenal dengan sebagai kausalitas, yang berarti bahwa tindakan pelaku kejahatan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang ditimbulkan. Nah, kriminologi menjelaskan tentang asal-usul dan penyebab kejahatan, di mana kriminologi adalah ilmu yang mempelajari. Nah, kriminologi menjelajahi tentang asal-usul dan penyebab kejahatan, di mana kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal secara ilmiah, di mana fokus kriminologi meliputi pertama, penyebab kejahatan itu tersendiri. Kriminologi berusaha untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan biologis. Nah, di dalam faktor sosial, di dalamnya mencakup tentang sebuah kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan kurangnya akses pendidikan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Nah, faktor selanjutnya yakni faktor ekonomi, di mana ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, dan tekanan finansial tentu dapat menjadi pendorong kejahatan. Nah, faktor selanjutnya yakni faktor fisiologis, di mana gangguan mental atau trauma masa kanak-kanak dan kepribadian antisosial dapat menjadi faktor-faktor penyebab kejahatan itu tersendiri. Nah, faktor selanjutnya yakni faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik atau neurologis dapat berperan dalam perilaku. Nah, selanjutnya tren kejahatan, di mana kriminologi menganalisis tentang tren kejahatan seperti jenis kejahatan yang meningkat, kelompok usia pelaku, dan wilayah rawan kejahatan. Analisis statistik. Kriminologi menggunakan data statistik untuk mengidentifikasi tren kejahatan seperti peningkatan kejahatan kekerasan, kejahatan cyber, atau kejahatan transnasionalisasi. Nah, di mana kriminologi mempelajari tentang studi kasus, mempelajari kasus-kasus kejahatan secara mendalam dan memahami motif pelaku kriminologi tersendiri, di
mana kriminologi mencari metode kejahatan dan faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan itu tersendiri. Selanjutnya, efektivitas hukum. Kriminologi mengevaluasi efektivitas berbagai jenis hukum dan program rehabilitasi dalam mencegah kejahatan. Dan selanjutnya, hukum penjara. Kriminologi meneliti efektivitas hukum penjara dalam mencegah kejahatan, termasuk efek sampingnya seperti program rehabilitasi seperti terapi, pelatihan keterampilan, dan konseling untuk membantu pelaku kejahatan kembali ke masyarakat. Nah, apa sih keterkaitan hukum pidana dan kriminologi? Nah, keterkaitan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah simbiosis di mana hukum pidana dan kriminologi saling terkait dalam berbagai aspek. Aspek pertama yakni pengembangan hukum, di mana kriminologi memberikan data dan analisis ilmiah yang dapat membantu badan pembentuk undang-undang dalam menciptakan undang-undang pidana yang lebih efektif dan adil. Selanjutnya, hukum pidana dan kriminologi saling keterkait dalam aspek perubahan sosial. Kriminologi membantu memahami perubahan sosial yang mempengaruhi jenis kejahatan dan pola kejahatan. Nah, sehingga undang-undang pidana dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, etika dan moral. Kriminologi memberikan perspektif tentang etika dan moral dalam hukum pidana tersebut, sehingga undang-undang pidana dapat mencerminkan nilai-nilai luhur pada masyarakat. Nah, hukum kriminologi dan pidana juga saling terkaitkan tentang aspek penegakan hukum, di mana kriminologi memberikan wawasan tentang karakteristik pelaku kejahatan, motivasi, dan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat membantu penegakan hukum dalam memahami dan menangani kejahatan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya aspek profiling. Kriminologi membantu dalam pembuatan profil pelaku kejahatan yang dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi atau menangkap si para pelaku kejahatan. Selanjutnya, investigasi, di mana kriminologi memberikan pemahaman tentang metode kejahatan sehingga polisi dapat melakukan investigasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, rehabilitasi. Kriminologi membantu memberikan informasi tentang program rehabilitasi yang efektif untuk membantu pelaku kejahatan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, aspek program rehabilitasi, di mana kriminologi membantu dalam pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif, seperti program terapi, pelatihan keterampilan, dan konseling. Selanjutnya, aspek reintegrasi sosial, di mana kriminologi membantu dalam upaya reintegrasi sesuai pelaku kejahatan sehingga mereka dapat kembali bermasyarakat dengan lebih mudah. Nah, apa keterkaitan dengan undang-undang tentang kriminologi dan pidana? Nah, keterkaitannya yakni contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Penghukum Pidana KUHP merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai ahli hukum dan kriminolog. Dalam proses penyusunannya, para ahli kriminologi memberikan masukan tentang satu, tren kejahatan, di mana perubahan norma sosial dan teknologi yang mempengaruhi jenis kejahatan yang muncul seperti kejahatan cyber, kejahatan terorisme, dan kejahatan transnasional. Selanjutnya, efektivitas hukum. Evaluasi terhadap efektivitas hukum yang diterapkan dalam KUHP lama seperti hukum mati, hukum penjara seumur hidup, hukum denda. Rehabilitasi. Pentingnya program rehabilitasi untuk mencegah pelaku kejahatan kembali melakukan tindak pidana seperti program terapi, pelatihan keterampilan, dan konseling. Nah, dalam video kali ini saya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dan kriminologi merupakan dua disiplin ilmu yang saling melengkapi dalam memahami dan mengatasi kejahatan, di mana kriminologi memberikan pemahaman ilmiah tentang kejahatan itu tersendiri, sementara hukum pidana menetapkan norma dan sanksi untuk mencegah dan menghukum kejahatan. Keterkaitan keduanya sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Mungkin dalam video ini hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.